Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan suatu materi, yaitu topik-topik penelitian kuantitatif dalam pendidikan Islam. Baik. Menurut Profesor Dr. Sugiono dalam bukunya Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, ya, di halaman ke-7 beliau mengelompokkan istilah-istilah dari penelitian kuantitatif ini menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah metode tradisional. Ya. Metode ini disebut sebagai metode tradisional karena memang sudah cukup digunakan dari dulu. Ya, sudah mentradisi menjadi suatu penelitian, suatu metode penelitian. Ya, itulah menyebabkan kenapa metode kuantitatif disebut sebagai metode tradisional. Yang kedua adalah metode positivistik. Disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Begitu. Jadi penelitian kuantitatif juga disebut sebagai metode penelitian positivistik. Yang ketiga adalah metode ilmiah atau scientific. Mengapa disebut sebagai metode ilmiah atau scientific? Karena pada metode ini telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, ya, seperti empiris, ya, objektif, terukur, rasional, dan juga sistematis. Kemudian yang keempat, metode discovery. Disebut sebagai metode discovery karena pada metode ini itu ditemukan dan dikembangkan juga berbagai iptek baru. Jadi ada pengembangan dari suatu penelitian. Sedangkan penelitian kuantitatif tersendiri memiliki makna adalah suatu penelitian yang berupa data penelitian, ya, angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Jadi dalam pelaksanaan penelitian ini itu datanya berupa nilai atau angka-angka dan juga analisis menggunakan statistik. Ya. Beliau juga menuliskan di dalam bukunya juga halaman 35 dan juga 36 berkaitan dengan topik-topik penelitian dalam bentuk rumusan masalah. Beliau mengelompokkan menjadi 3. Ya. Yang pertama adalah rumusan masalah deskriptif, kemudian komparatif, kemudian asosiatif. Jadi ada 3 kelompok, ya, topik-topik penelitian dalam bentuk rumusan masalah. Yang pertama adalah rumusan masalah deskriptif, yaitu suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel maupun lebih. Jadi pada rumusan masalah ini itu berisi tentang suatu pertanyaan terhadap variabel, begitu, entah mandiri maupun variabel yang lain, berarti kan 2 atau 3. Saya beri contoh, misalkan di sini sikap masyarakat terhadap eksistensi perguruan tinggi liberal.
Nah, ini adalah topiknya, ya. Sikap masyarakat terhadap eksistensi perguruan tinggi liberal. Maka rumusan masalahnya salah satunya adalah bagaimana sikap masyarakat. Jadi menanyakan variabelnya, bagaimana sikap masyarakat terhadap eksistensi perguruan tinggi liberal atau liberalisme. Jadi menanyakan variabel mandiri atau variabel yang tidak mandiri. Yang kedua adalah rumusan masalah komparatif, yaitu rumusan masalah dalam suatu penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Jadi dari kata komparasi atau komparatif ini memang topik dan rumusan masalahnya berkenaan dengan pembandingan. Seperti di sini saya memberikan contoh perbedaan mata kuliah S1 studi Al-Quran di PTN dengan PTS. Jadi membandingkan mata kuliah S1 studi Al-Quran di dua tempat yang berbeda, di PTN dengan PTS. Gitu. Kemudian rumusan masalahnya, ini keliru ini, mohon maaf. Rumusan masalah komparatif, bagaimana perbedaan mata kuliah S1 studi Al-Quran di PTN dengan PTS. Gitu. Jadi menanyakan perbedaannya apa di dua tempat yang berbeda ini berkaitan dengan isi atau materi studi Al-Quran. Yang ketiga adalah rumusan masalah asosiatif, yaitu suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih, ya. Kemudian dibagi juga menjadi tiga, ada hubungan simetris, hubungan kausal, dan juga hubungan interaktif atau timbal balik. Ya, saya beri contoh pengaruh kuliah online terhadap prestasi akademik mahasiswa. Ya, jadi ada kata pengaruhnya. Biasanya selain ada kata pengaruh, rumusan masalah asosiatif ini erat juga kaitannya dengan misalnya hubungan variabel A dengan variabel B. Jadi dapat diketahui dari kalimatnya. Ya, adapun rumusan masalah asosiatif, bagaimana pengaruh, menanyakan pengaruh hubungan ini, pengaruh kuliah online terhadap prestasi akademik, pengaruh variabel A kuliah online terhadap variabel B, yaitu prestasi akademik mahasiswa. Jadi topik dan rumusan masalah penelitian kuantitatif menurut Bapak Sugiono, ya, adalah yang pertama deskriptif, yang kedua adalah komparatif, yang ketiga adalah asosiatif. Gitu. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.